Welcome Pisces, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swender dan Pisces ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Aduh keselak. Aduh kenapa ya tiba-tiba keselak. Ya atau sekarang kita ada di bulan Juni, awal bulan Juninya banget. Pisces di sini kamu punya Death. Udah masih gak enak nih di tenggorokan. Iya kayak ya Death mungkin aku nggak mau nerjemahin death sebagai literal death gitu, ada yang mati, tapi mungkin ini lebih kayak proses kali ya. Ada bagian yang ada bagian dari diri kamu yang kamu biarkan mati dalam prosesnya. Pada akhirnya ya proses pendewasaan kayak gitu kan, kita sedikit demi sedikit meninggalkan bagian dari diri kita yang yang belum dewasa kayak gitu. Makin kita dewasa, kita makin meninggalkan sisi kanak-kanaknya kita. Dan di sini death jangan aku harap nggak benar-benar diterjemahin kayak ya kayak yang tadi gue bilang literal death kayak gitu. Mungkin ini proses yang lagi kamu jalanin, mungkin ada hal yang kamu tinggalin sepanjang prosesnya ini. Ya aku berusaha seringan mungkin menerjemahkan kartu death di sini. Soalnya crossing the reading di sini ada Five of Swords. Aku ngerasa ya di sini mungkin yang mati adalah egonya kamu gitu kali ya, kayak proses ego death gitu kalau kata Jung. Nggak tahu juga ya itu aku nggak tahu kalau dikasih spesifik apa sih konsep kayak ego death-nya versi Jung aku nggak eh yuk exactly-nya gimana ya, maksudnya ya pada akhirnya eh, kita nggak mungkin selalu selamanya benar itu deh. Kita nggak mungkin yang kita lakuin mungkin ada masanya ini bener di saat itu, begitu udah masuk ke momen yang lain bisa jadi nggak relevan. Ini gampangnya apa yang benar untuk kamu lakuin di usia 15 mungkin belum tentu itu benar kamu lakuin di usia 30 mungkin ya. Salah satunya kamu mau coba salto atau mau coba koprol kayak gitu, roll depan. Umur 15 tahun mungkin masih oke-oke aja ya, masih baik-baik aja ya. Tapi coba kamu lakuin itu di umur 40-an, itu udah mulai berasa tuh kayak aduh punggung ini, pinggang ini, kayak semuanya serba kerasa. Yang mana kan ya benar dan salah pada akhirnya punya expiration date kayak gitu, punya tanggal kadaluarsanya. Sama kayak ide atau gagasan, sama kayak pola pikir. Ada pola pikir yang benar di usia-usia tertentu dan makin kamu beranjak dewasa kamu makin sadar kalau ini nggak bisa nih aku kayak gini terus. Iya. Dan mungkin ya namanya proses, kamu bakal terus-terusan gak tahu ya, kalau namanya proses pada akhirnya yang bikin itu bisa jadi menyenangkan dan tidak menyenangkannya adalah gimana cara kita nyikapinnya. Kalau dalam prosesnya di sini uh, kamu dibuktiin salah atau kebenaran yang kamu yakinin udah expired gitu, udah kadaluarsa, dalam prosesnya kamu banyak perlawanannya, banyak justifikasinya, banyak kayak banyak enggannya, ogahnya untuk menerima kenyataan kalau sekarang kamu misalnya udah tua, udah nggak muda lagi kayak gitu. Itu makin susah, makin nggak menyenangkan prosesnya. Ya, kayak dalam hati umurku masih belasan aja kayak gitu, makanya kayak kayak salto kayak gitu masih dijamanin. Tapi jujur sekarang aku salah posisi tidur aja udah mulai mulai berasa sih di leher. Iya udah nggak kayak dulu aku bisa salto lompat-lompat di tempat tidur, nggak. Waktu bocah kan kayak gitu ya, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi gimana cara kita menerimanya, gimana cara ngejalaninnya, aku pikir kuncinya di situ supaya bikin proses kematian ini, walaupun kayaknya nggak literally ada yang mati juga sih, jadi jadi lebih smooth gitu, jadi lebih halus. Root of the readingnya ada Eight of One. Mungkin ya kalau kamu buru-buru kali ya, kalau kamu pengen ini cepat-cepat selesai, itu yang bikin prosesnya jadi nggak mulus, nggak lancar. Kamu pengen ya ibarat uh, setiap hal kan tetap ada prosesnya ya, apalagi kayak proses pendewasaan gitu kan, tiap tiap orang ada prosesnya. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi dewasa dalam waktu semalam kayak gitu. Itu juga kan kadang buat beberapa hal yang kompleks kayak gitu, kayak ya konsep-konsep yang rumit kayak gitu, kayak tanggung jawab, kayak eh, kecerdasan emosional, itu nggak bisa kita pelajarin dalam waktu semalam.
ada waktunya. Sama kayak ya tadi ada luarsanya juga, gak bisa kelamaan kita bawa. Tapi di sini kesannya kamu pengen ngeburu-buru proses yang emang udah ada tanggal mainnya sendiri, nggak bisa kamu buru-buru. Ya nggak bisa kamu kejar deadline kayak gitu, nggak sih? Proses pendewasaan nggak bisa kamu kejar deadline, by the way. Agak aneh nggak sih proses pendewasaan kamu kejar deadline kayak gitu? Kalau ternyata kamu emang masih butuh 5-10 tahun lagi untuk bisa bener-bener jadi orang yang bertanggung jawab kayak gitu, orang yang pantas untuk jabatan tertentu kayak gitu, jadi manajer misalnya, atau jadi ya di atasnya gitu yang banyak tanggung jawabnya. Nggak bisa kamu yang mungkin baru baru karyawan magang 3 bulan terus gue pengen jadi manajer kayak gitu aja. Lu baru baru magang di sini 3 bulan udah pengen jadi manajer aja. Maksudnya kualitas atau kapabilitasnya juga kan harus dilatih ya. Itu butuh waktu untuk ngelatih itu, untuk mempelajari itu, apalagi kayak sense of responsibility gitu loh. Ya seringnya kadang orang cuma pengen eh, jabatannya doang. Kadang orang cuma pengen kayak kayak gajinya doang, atau cuma pengen kayak dapet pakai mobil perusahaannya doang. Giliran tanggung jawabnya, giliran disuruh mikirnya, kapasitasnya belum nyampe gitu. Dan mungkin iya, aku ingat ada iklannya dulu, ada anak kecil yang pengen cepet-cepet dewasa kayak gitu. Aduh dulu banget. Ya aku pengen cepet-cepet gede kayak gitu. Udah cepet-cepet gede dia nyesel kayak. Aku gue cepet dewasa ya. Iya, harusnya kalau emang masih umurnya anak-anak atau belum waktunya untuk dewasa ya jangan dipaksain. Kalau emang masih magang ya jangan sok-sokan pengen jadi direktur gitu. Nikmatin prosesnya, jalanin gitu. Tiap harinya di sini ada Queen of Cups, mungkin nggak tahu ya. Kalau ngomongin death emang proses yang tidak menyenangkan kadang. Ya, kayak yang tadi aku bilang, pada akhirnya balik lagi gimana cara kamu ngejalaninnya. Dan kalau kamu ngejalaninnya dengan buru-buru kayak gini, dengan pengen semuanya cepet selesai, ya jelas tidak menyenangkan lah. Ya Queen of Cups di sini kamu ngerasa aduh kok hidup gue gini gini mulu ya, kapan hidupku berubah, kapan aku bisa pakai mobil perusahaan. Padahal mah ya urusan mobil kan nggak, kan opsinya nggak sesempit itu. Bisa pakai mobil lain gitu, bisa nebeng-nebeng pinjem punya saudara dulu gitu mungkin, iya kan. Atau ya kenapa sih nggak nyicil gitu punya mobil sendiri gitu, kenapa harus mobil perusahaan gitu kayak. Tapi mobil perusahaan Fortuner, aduh susah sih kalau gitu. Iya soalnya dia parkirnya di kantor, kalau kalau Fortuner parkir di rumah sendiri dia agak lebar gitu. Aduh anjir itu, sorry itu terlalu terlalu real, itu terlalu dekat di hati. Gak bisa aku kalau Fortuner dibawa parkir di sini dia ngalangin jalan. Cuma kalau pada akhirnya yang bikin kamu nggak betah karena emang sekarang apa ya di feeling kamu atau perasaan kamu nggak nyaman, ya coba diubah ekspektasinya gitu kali ya. Kalau kamu ekspektasinya pengen cepet-cepet dewasa atau pengen cepet-cepet eh, pengen cepet-cepet proses transisi ini selesai tanpa ngejalanin prosesnya tiap harinya gitu, itu agak sulit. Itu yang bikin kamu gak nyaman sebenarnya dengan pengen cepet-cepetnya kamu. Ya dan hati kamu juga mungkin harus lebih ikhlas kali ya. Iya dong. Ya masa kita ngejalanin proses nggak ikhlas, ya udah prosesnya lama menyakitkan ditambah kitanya nggak ikhlas, ya makin sulit. Janganlah begitu. Iya, hatinya juga harus ikhlas. Mungkin kamu sekarang ada di fase yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, ya udah terima. Percaya aja kalau ini bukan fase yang permanen kok. Ya yang namanya proses kan gak akan selamanya kayak gini. Di atasnya ada strength tuh kan, crowning the reading ada strength, dan future-nya ada page of coins. Lihat dari Queen of Cups ke page of coin, mungkin dia udah nggak baperan lagi. Kalau kedepannya mungkin kamu nggak akan sebaper ini. Iya, mungkin kedepannya kamu bakal lebih udah nggak sebaper ini, soalnya kedepannya kamu udah lebih mampu finansiali, apalagi udah lebih eh berkecukupan lah, at least buat diri kamu sendiri kamu udah ngerasa cukup gitu. Dan crowning the reading di atasnya ada strength, dan ini yang pada akhirnya proses yang katakanlah mungkin menyakitkan seperti ini yang membangun kekuatannya kamu. Ya kayak aku bilang, kalau anak magang sama direktur kan beda ya.
Iya, kalau udah direktur berarti dia udah punya kapabilitasnya sendiri, udah punya kemampuannya sendiri, kompetensinya sendiri, nggak bisa disamain dengan anak magang. Dan proses dari anak magang ke direktur itu pada akhirnya yang bikin dia pantas buat jadi direktur, bukan karena baru baru magang 3 hari ya udah gue pengen jadi direktur. Kalaupun iya, ya kita bodoh-bodoh aja ya. Kalaupun iya keinginan itu diwujudkan gitu, tiba-tiba tring simsalabim ya udah kamu jadi direktur. Apakah iya si anak magang ini punya kompetensinya buat jadi direktur gitu? Ya selain tadi dia bisa pakai mobil perusahaan kayak gitu, Fortuner. Ya selain oke lah bisa pakai mobil perusahaan, tapi apakah dia punya kompetensinya untuk manage perusahaan itu, untuk mengelola produksinya? Belum tentu. Ya, questionernya posisinya kamu sekarang ada di Ace of One. Iya, kamu sekarang lagi semangat, tapi semangat kamu masih di Ace. Jangan diburu-buru pengen jadi 8. Iya, semangat kamu masih masih jadi semangat. Iya. Ya, aku rasa eh, Ace of One di sini adalah gimana caranya kamu mengalokasikan semangatnya kamu ini. Semangatnya jangan dipakai untuk berangan-angan gitu kali ya. Semangatnya jangan dipakai cuma buat menuhin validasi emosinya kamu doang, enggak. Mending curahkan semangatnya kamu ini ke pekerjaan kamu misalnya, atau curahin semangatnya kamu ini ke apapun hal yang pada akhirnya bisa scaling up ke depannya, bisa bisa develop, bisa jadi lebih besar kayak gitu. Soalnya sayang loh di sini, ini Ace of One, kayak ibaratnya kamu punya sebatang korek, ini kalau nggak kamu pakai buat nyalain lilin atau petromak gitu, ini apinya bakal padam gitu, ngerti gak sih? Apinya bakal hilang bentar lagi. Ini harus kamu cari, aduh sebatang korek ini aku pakai buat nyalain apa ya? Kayak gitu, jangan dipakai buat, ya kalau kamu liatin doang gitu, kalau kamu ngerasa semangat doang cukup, kayak gitu, kayak sebatang korek ini cukup buat nemenin kamu semalaman kayak gitu pas mati lampu. Ya masih ada gak sih yang pakai lilin pas mati lampu? Ya pokoknya gitu deh. Kamu ngarep kayak, oke, aku punya sebatang korek. Ini bakal cukup nih buat semalaman. Itu 3 menit kamu pegangin juga habis tuh. Iya, harus kamu salurkan ke hal yang lain. Terutama kalau kamu ambisinya mungkin pengen jadi direktur biar bisa pakai mobil perusahaan, Fortuner kayak gitu ya, kerja kamu juga harus lebih giat, bukan? Itu aku insist banget ya harus pakai mobil perusahaan, Fortuner lagi kayak gitu. Nggak tahu itu kayaknya apa sih, harusnya kan mobil produksi kayak gitu dia harusnya Luxio kayak gitu ya nggak sih, kayak mobil-mobil yang box kayak gitu biar dia bisa nampung banyak barang. Kenapa ya mobil perusahaannya harus Fortuner? Itu kayaknya gengsi direkturnya deh. House-nya, environment-nya sekarang di sini ada Eight of Swords. Ya agak sulit buat kamu agak sulit buat kamu ngambil keputusan, atau agak sulit buat kamu ngelihat kemungkinan di luar sana, soalnya kamu terlalu fokus sama diri kamu sendiri kali ya. Ya kamu semangat, ya kamu lagi berproses sekarang, tapi pada akhirnya kalau kamu terlalu fokus sama diri kamu sekarang yang lagi berproses, yang ada kamu pengennya cepet-cepet buru-buru selesai, apalagi kalau kamu rasa prosesnya tidak menyenangkan. Aku rasa kalau kamu bisa ngelihat orang-orang sekitar kamu mungkin yang juga kerja sama kamu gitu di situ, aku rasa kamu bakal ngerasa lebih baik sih. Iya, mereka juga kan sama capeknya dengan kamu mungkin, atau mereka juga sama-sama berjuang di situ. Mungkin bisa ngelihat orang-orang sekitar kamu lah. Jangan terlalu fokus dengan penderitaan kamu sendiri gitu kali ya poinnya. Jangan terlalu fokus dengan penderitaan kamu sendiri, jangan terlalu fokus dengan ambisi kamu sendiri. Iya, sama Ace of One di sini, kalau dia terlalu fokus ke ambisinya sendiri gitu, si koreknya ini nggak mau dia bagi semangatnya ke lilin di sebelahnya, atau ke orang-orang sekitarnya gitu, cepet habis Ace of One, sayang. Dan hopes and fear-nya di sini ada Seven of Cups ya, dan jangan juga kamu hambur-hamburin si cahaya kamu yang sebatang korek gitu buat hal yang nggak jelas. Iya, dan mungkin godaannya juga banyak banget kayaknya buat kamu sekarang. Iya, makanya pengen beli mobil lah, pengen punya inilah, pengen punya itulah. Enggak sih, aku rasa bukan ke pengennya itu. Aku rasa fokusnya kamu bukan ke apa yang kamu pengenin deh. Iya, kayaknya lebih ke apa yang bisa kamu kerjain sekarang, itu yang kamu kerjain. Atau apa ya, value apa yang bisa kamu contribute ke orang-orang sekitar kamu kali gitu. Apa yang bisa kamu bantu dari orang-orang sekitar kamu. Gimana kamu bisa meringankan pekerjaan mereka, atau ya gimana caranya supaya hidup kamu atau
kehadiran kamu di situ bisa bermanfaat. Mm. Soalnya kalau nggak gitu, misalnya nih Ace of One, terus kamu si sebatang korek itu kayak kamu pakai buat nyalain apa gitu, nyalain tisu, atau kamu pakai buat main api kayak gitu, nyalain tisu, nyalain ngebakar kertas kayak gitu. Ya mungkin sama-sama terang, mungkin sama-sama bakal jadi api, tapi gak sebermanfaat kalau si sebatang korek itu kamu pakai buat nyalain lilin. Ya kalau kamu pakai bakar tisu atau bakar api sama-sama jadi api. Sama-sama eh, bakar tisu atau bakar kertas sama-sama jadi api. Tapi apinya nggak akan bertahan semalaman. Ya paling berapa sih, 5 menit? Nggak akan, kayak semenit juga habis tuh. Ya dipakai ngebakar kertas, ngebakar tisu. Tapi kalau kamu pakai buat ngebakar lilin, kamu alokasikan semangat kamu di tempat yang tepat, itu bisa bertahan semalaman, itu bisa bertahan lama. Dan outcome-nya ada Seven of Swords. Dan aku rasa ini nggak selalu, ini 7 ketemu 7 by the way, ini nggak selalu kamu yang ngambil jalan pintas buat sampai ke tempat yang kamu inginkan, atau biar cepet jadi direktur gue ikut shortcut ini aja pakai orang dalam kayak gitu. Ya nggak apa-apa, gue naik jabatan, soalnya yang punya perasaan bokap gue. Aduh, ternyata ya ini kayak iya, aku grup terakhir ini Pisces ya, jadi aku bisa agak kreatif, agak main-main, sorry ya. Tapi iya bisa jadi kamu ngambil jalan pintas, tapi ini aku nggak ngerasa ini jalan pintas yang buruk. Ya mungkin kamu punya koneksi orang dalam di sini, atau mungkin kamu emang apa ya, pada akhirnya kamu punya kapasitasnya. Ya Seven of Swords, dia walaupun dia kelihatan kayak lagi maling, tapi dia maling yang cerdas, bukan? Dia tahu mana yang harus dia ambil, pedang mana yang harus dia ambil, dan pedang mana yang udah deh, 2 ini tinggalin aja. Dia tahu dia nggak bisa ngambil semuanya. Soalnya kalau dia ngambil semua pedangnya, mungkin dia bakal ketahuan, bakal diuber sama warga tuh, diteriakin maling. Dia tahu prioritasnya. Dia tahu apa yang mampu dia lakuin dan apa yang enggak. Apa yang oke, gue nyolongnya di sini 5 aja deh. Ya 3 ditaruh di punggung, 2 lagi dipegang di depan. Ini ada 2 lagi kok nggak diambil, nggak lebih dari ini, gue kewalahan, nggak apa sih. Jadi ntar kalau diuber warga apa sih, diuber warga ntar larinya nggak akan cepet. Ya dia tahu prioritasnya, dia pinter walaupun iya dia maling. Tapi pada akhirnya itu yang bikin apa ya, itu yang bikin kamu mungkin secara karir atau apapun lah di sini yang lagi kamu hadepin sekarang, itu yang bikin kamu melejit. Dengan kamu mengalokasikan, ya sekali lagi mengalokasikan semangat kamu di tempat yang tepat, dan kamu tahu prioritasnya. Kamu nggak kebawa apa ya, kalau di sini pas energinya Queen of Cups, kamu nggak kebawa baper. Kamu, dan iya sih kadang kerjaan ada aja sih yang bikin kita baper, ada aja yang bikin kita nggak enak hati, tapi bukan itu sih fokusnya. Ini ada di belakang kan, ada di pas energi. Mungkin kemarin kamu ngerasa kayak gitu, mungkin di kerjaan kamu agak baper, atau di kerjaan kamu agak apalah yang bikin kamu gak enak hati. Tapi kalau kamu bisa fokusin kreativitasnya kamu, fokusnya kamu di tempat yang lain, mungkin di tempat yang ngebantu kamu buat cepat-cepat naik level kayak itu, naik jabatan, ya itu lebih baik sih. Dan kamu tahu prioritasnya, mana yang harus kamu kerjain, mana yang harus kamu kejar, dan mana yang enggak. Jangan ke distract gitu kali ya, Seven of Cups, jangan sampai ke distract. Kamu tetap harus tahu prioritasnya kamu. Ingat, ini fase yang sementara, fase peralihan kamu ya sekarang ini. Jangan terlalu menangisi apa yang udah lewat, jangan terlalu menangisi apa yang udah pergi. Fokus dengan apa yang kamu miliki sekarang, dan kekuatan yang lagi kamu bangun sekarang lewat penderitaannya kamu, kesedihannya kamu sekarang. Gitu kali ya Pisces untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Pisces lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Pisces ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Aquarius. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Pisces, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.